Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi internasional akan memberikan sedikit materi mengenai teori modern perdagangan internasional yang terdiri teori Hexer-Ohlin, teori opportunity cost, dan teori over curve yang telah disusun oleh Liliwati, Windy Juningsih, dan Jamzami Mubarok. Baik, yang pertama yang akan menjelaskan materinya yaitu dengan saya Windy Juningsih mengenai teori Hexer-Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Heckscher pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factors oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai the proportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspos barangnya. Dan sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Teori opportunity cost. Analisis perdagangan internasional dengan menggunakan teori opportunity cost adalah menggunakan pendekatan kurva kemungkinan production possibility curve, dan kurva indifferent atau IC. Pendekatan ini dikemukakan oleh G. Harbalel. Kurva kemungkinan produksi PPC itu yang menunjukkan berbagai kombinasi barang yang dapat dihasilkan dengan sejumlah tertentu. Faktor produksi yang digunakan sepenuhnya yaitu full employment. Bentuk kurva kemungkinan produksi tergantung pada anggapan assumption yang digunakan. Adapun kurva opportunity cost yaitu constant cost dan interim cost. Yang constant cost yaitu keadaan constant cost dapat dijelaskan dengan tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya. Nah, di sini dijelaskan setiap tambahan 1 unit T pengorbanan barang N. Nah, dalam barang N ini barang N yang tidak lagi diproduksi adalah tetap, yakni 8. Sejumlah faktor tertentu, faktor produksi yang dapat menghasilkan 8 unit N harus dialihkan untuk menambahkan produksi T sebesar 1 unit. Jadi, untuk menambahkan 1 unit T diperlukan pemindahan faktor produksi dari produksi barang N ke barang T, dan pengorbanan barang N tetap 8 unit. Ini berarti marginal rate of transformation-nya adalah 8. Constant cost berarti marginal rate of transformation-nya tetap. Ini sebagai akibat bahwa efisiensi faktor produksi tersebut sama baik untuk produksi barang N maupun barang T. Nah, untuk tabel di atas kemudian dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut. Nah, ini kurva grafiknya. Nah, bisa dijelaskan lagi. Lereng kurva kemungkinan produksi adalah marginal of rate transformation, yaitu sebesar 8/1. Dan
Selama marginal of rate transformation-nya tetap, maka kurva kemungkinan produksi berupa garis lurus. Dalam keadaan constant cost, dapat juga terjadi pertukaran antar dua negara asal masing-masing negara memiliki marginal rate of transformation-nya yang berbeda. Yang kedua yaitu in-steering cost. Dalam hal in-steering cost, maka setiap tambahan 1 unit T, pengorbanan W selalu bertambah besar. Keadaan ini dapat dijelaskan dengan tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya. Nah, dari tabel berikut ini, kemudian dapat digambarkan dengan suatu grafik sebagai berikut. Bisa dilihat juga seperti ini. Nah, bisa dijelaskan lereng kurva tersebut adalah marginal rate of transformation, dan dalam hal ini semakin besar dengan semakin banyaknya barang T yang dihasilkan dari berbagai kombinasi tersebut, maka yang akan dipilih tergantung daripada harga barang-barang tersebut di pasar. Nah, untuk analisa selanjutnya selalu dipakai suatu PC dengan keadaan in-steering cost karena keadaan ini lebih mendekati realita. Bersama-sama dengan penggunaan suatu indifference curve dapatlah digunakan untuk menjelaskan tentang terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu over curve atau reciprocal demand, yaitu teori over curve ini diperkenalkan oleh dua ekonom Inggris yaitu Marshall dan Edward, yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kelebihan dari over curve yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.